udah aja gini aja. Lagu apa yang kira-kira kuat kita gini. Kalau yang ini kita kasih ke penonton. Mau lagu apa? Satu-satu tuh penonton. Penonton suruh naik. Siapa yang bisa nyanyi lagu Nirwana? Ya. Ayo kamu nyanyi penonton. Tapi gitu. kan ngeri banget. Itu sampai banyak jaga ya. Iya. Tentara banyak banget takut rusuh. Saya kan nyanyi pertama ya, kadang kan penyanyi kan merem gitu kan. Itu mas, saya lagi, kebayang nggak lagi nyanyi, konsentrasi, merem, ditempeleng. Wah, kaget kan. Bapak-bapak, berhenti kamu nyanyi. Kamu berhenti nyanyi. Ya ini edisi spesial, jadi saya kedatangan 4 anak muda. Mudah banget. Muda banget ya. Gigi sudah jadi tamu saya. Tepuk tangan. Saya di kontak Marman, Kang, kita mau boleh? Wah, biasanya saya main nguber-nguber narasumber gitu. Ada apa nih, Man? Pengen aja silaturahmi. Soalnya pempeknya enak. Udah makan habis berapa tadi, Mas? Enak banget. Tadi nyobain 2 kali saya nambah. Oke lah. Oke, mereka akan konser, jangan lupa ya, 24 Agustus, betul? Ya. Istora. 30 tahun Gigi. Iya. Insya Allah. Di Istora. Tiket udah dijual? Udah. Yang paling mahal berapa? Biasanya orang beli yang paling mahal dulu ya. M lah. 2 berapa gitu, 2, berapa? 2, iyalah harus. Jadi Istora di berapa penonton ya? 4.000 lebih ya? Ya, 7.000 maksimal, tapi kayaknya di ada panggung jadi 6.000 lah ya, 6.000 ada panggung. 6.000 lebih. Panggung heboh banget nih, nggak boleh ceritain. Udah boleh di spill? Thomas ngomong. Thomas ya? Untuk apa ya? Untuk paling kita akan ngasih tahu kerjasamanya aja. Oke. Ada seseorang namanya Kemod. Kita memilih dia karena memang dia memahami Gigi pas saat ngobrol tuh beneran apa ya? Kita ada mau A, B, C, D, terus dia menerjemahkannya karena dia seorang musisi juga, jadi nyambung itu dulu. Oke, jadi Saudinya. Jadi kan kadang kita kerja bareng sama orang harus ada trust. Terus ada bukan hanya dia knowledge-nya atau apa kayak gitunya, tapi dia juga ada pengalaman sebelum ini yang gede juga gitu. Udah ada pengalaman dengan Gigi sebelumnya? Video klip 4. Video 4 ya? Pintu Sorga, Perdamaian, Nakal, 11 Januari. Wow. Ya, makanya mau. Oke, saya mau balik deh. Gigi 30 tahun. Gak gampang ya bertahan ya? Enggak. Apalagi sama dia nih. Yang paling bandel yang mana? Ini kayak anak tiri di belakang. Bandel banget. Cuma musingi. Tadi Mukanya baik-baik gitu ya? Tadi kira-kira nyambung nggak tadi? Nggak nyambung. Apa tuh? Yang tadi jawabannya. Diterima aja. Mukanya tuh baik-baik gitu loh, Thomas. Baik ya. Dia baik banget. Amin. Ya lumayan, Mas. Naik turun lah kan. Pergantian. Ya Hendy aja yang paling muda, maksudnya yang terakhir masuk ke Gigi udah 20 tahun. Yang dulu kan ada Ronald ya. Dan pertama ada Budi gitu kan, baru Hendy gitu kan. Ya setiap Budi Haryono ya? Iya. Oke. Karena itu kan setiap pergantian pemain Thomas keluar, masuk lagi, itu kan berapa kali ya Thomas keluar masuk ya? Satu kali doang. Iya. Enggak, sebetulnya nggak keluar, Mas. Apa? Toilet doang. Cuman pas keluar udah ada basis. Tapi bener tuh toilet doang. Memang di toilet sebenarnya. Siapa dong yang ganti Thomas? Opet. Oke. Ya berat lah waktu kejadian keluar personil, masuk personil pun kadang-kadang berat karena kan ya kayak Hendy sama Thomas aja. Adjustment-nya kan lama, setahun. Gitu. Ya baru dapat album Opet ya Cipi. Cipi kan? Iya. Mas Tanto ya. Mas Tanto yang 2x2 itu. Iya, 2x2. Itu pas berat-beratnya karena kan tinggal saya Mukjana. Budi sama Opet di situ kan masih additional musician. Yang di Cipi itu. Nah, baru di kelas balik udah masuk. Lagu apa dulu ya sama Cipi itu ya? Kurindukan, adalah Bumi Bengis dan sebagainya. Gitu. Zaman dulu Cipi itu udah dahsyat dulu artis-artisnya ya. Ya lumayan, kita yang nggak laku lah. Iya, kita yang nggak laku. Jadi, serius Mas. Dulu ada Titi DJ. Ya, tapi serius, kita yang nggak laku tuh bener itu. Bener. Iya bener. Jadi, kalau dulu kan Gigi waktu Union Artist gitu ya, terus ke Sony ya. Itu ya di Union Artist tuh, cetak pertama tuh kaset tuh udah di kisaran 150-200 ribu kopi. Itu cetak pertama. Oke. Nah,
Di Cibitu dulu gue inget banget Mas Tantowi teh 10.000 aja dulu. Oke, santai. 10.000 udah stop 10.000. Emang limited sih. Limited edition. Emang sengaja. Tapi albumnya jadi album rare ya. Oh gitu ya. Di zaman Kaskus. Karena rekaman di Amerika itu kan. Zaman Kaskus tuh itu kaset paling mahal tuh di Kaskus dijualin. Karena cuma 10.000 kopi kan. Oh jadi ini ya langka ya. Jadi rare. Karena tahu wah, Mas Tantowi ini rugi gitu. Jadi Maafin aja deh supaya balik modal. Oh masih ingat tuh ada Andre dulu ya. Andre ya. Bidadari. Iya. Habis itu ya gimana lah. Untung lah dia udah nggak ini lagi, nggak laku ternyata. Bos, lo jadi duta besar aja lah. Produser dia nggak laku ternyata. Tapi lagunya dia jalan terus loh. Lagunya Tantowi. Gue kemarin ke Inggris. Sama temen gue, partner gue namanya Chandra Ming. Ternyata dia pemujanya Tantowi ya. 18 hari di mobil lagu itu Tantowi dari Manado, lagu Inggris. Udah gila. Oke, konsep apa sih konsernya nanti? Siapa nih? Bujana lah. Andy aja. Andy. Kalau yang paling tua lah Andy. Jadi. Konsep yang pasti Gigi itu kan jarang banget Mas. Kemarin kita waktu 29 tahun tuh cuman main berempat. Ya. Terlalu pede gitu, main berempat terus. Nah sekarang itu kita akhirnya banyak bintang tamu sekarang. Yang satu banyak bintang tamu, terus dari yang anak baru, maksudnya yang sekarang sampai yang seangkatan. Itu. Jadi yang kedua juga kita kayaknya ada anak-anak itu yang membawakan kayak mentributkan lagu Gigi gitu. Oke. Tapi sorry, gue penonton ya. Jadi kadang-kadang saya nonton konser gitu, kalau terlalu banyak menampilkan bintang tamu, kita tuh yang real fans itu nggak puas juga gitu. Ya itu kejadian tuh. Ya jadi apa? Ini dari gua nih. Masukan kita mau, keren gitu banyak bintang tamu. Orang datang untuk mau nonton Gigi, bukan untuk nonton mereka gitu. Walaupun mereka mungkin big star. Ini masukan dari gua aja gitu. Ya jadi saya kemarin nonton ada konser gitu. Bintang tamunya banyak banget. Orang nggak happy. Lah gua kan datang bayar untuk lu. Gitu. Kalau yang kecuali dia cuma sekedar tontonan doang nih masukkan aja. Jadi kalau dia mundurkan diri lu jangan inilah gitu, jangan sedih gitu. Bang Oma mundurkan. Oh iya. Dari hati. Dia cerita tadi. Oke. Iya. Jadi menurut gue sih ada hikmahnya juga. Nah justru memang bintang tamu yang sekarang ini memang jarang sih sebetulnya Gigi itu selalu berempat, iya, gitu, berempat aja. Tapi ya, memang ada masukan dari teman-teman dekat. Gak apa-apa lalu sekarang pakai bintang tamu lah gitu. Nah pakai bintang, justru Kemod yang tadi diceritakan sama Thomas, dia yang meramu bagaimana caranya yang tadi tidak terlalu diumbar bahwa ini giginya mana sih, kok nggak ada gitu. Ada. Ya kita tidak semuanya ini sih ada yang kolaborasi sama kita, ada yang juga tampil sendiri gitu. Karena menurut gue ya Gigi itu udah terlalu bagus sih. Gigi itu Arman. Ya kalau bukan Arman lagunya tuh beda gitu kan. Orang kepengen dapat itunya dong. Boleh lah bintang tamu. Kalau Mick Jagger kan supaya dia ngatur napas belakang. Kan dulu. Ganti kostum, makan gitu. Jadi ya sorry. Gue cuman sebagai penonton. Karena gue tuh gila banget nonton. Dan gue usahain 28 Agustus sekali kasih undangan kita nonton lah. Iya. Oke. Terus berapa lama show-nya? 2 jam? 3 jam? Hampir 3 jam. Hampir 3 jam. Berapa lagu total? Jadi kan ceritanya 30 tahun. Oh, jadi 3 jam. Dibikin 30 semua. Terus 30 musisi, insya Allah plus itu, lagu juga 30. Oke. Pakai orkestra? Penontonnya jangan 30. Pakai orkestra? Wah, enggak ada additional player juga? Nggak ada, di Gigi nggak ada. Nggak ada. Tapi nanti yang bintang tamu itu ada bawa masing-masing. Musik director. Ada music directornya lah satu. Buat mereka. Tapi kita senang juga ya, sekarang euforia penonton musik Indonesia tuh lagi bagus-bagusnya. Iya, Apa aja ditonton, apalagi Gigi ya. Kita dengar sold out, apalagi cuma satu konser. Nggak fair loh satu konser, menurut gue sih kelamaan persiapan tuh nggak. Iya persiapannya berapa bulan gitu. Mainnya cuma bertandingnya cuma sekali tuh kan. Ya mudah-mudahan ada yang tertarik untuk konser di kota lain lah, amin. Iyalah. Udah berapa lama persiapan? Dari 2 bulan kemarin ya, udah. Oke. Tapi sekarang masih jadwal masih penuh dong. Masih. Iyalah. Itu Hendy tuh yang ngatur kan manajer Gigi sih Hendy. Iya. Cukup jujur ini. Cukup jujur dan bagusnya tuh dia nggak mau dibayar. Itu yang saya senang.
Andy sekarang main. Andy. Dan pembagian jadi lebih gede ya. Oh gitu. Ya kan 4. Kalau ada 5 orang berarti kan kebagi kan. Mana Hen tuh pertanyaannya? Job. Masih banyak sih Mas, alhamdulillah. Enggak, maksudnya mungkin menuju ini tuh apakah di-cut sama lo atau gimana mungkin? Oh enggak sih, jadi mungkin yang area Jabodetabek ya, Jakarta dan sekitarnya. Karena buat ya biar orang penasaran aja menuju 24 Agustus. Satu minggu berapa hari latihan? Kemarin Enggak juga lah ya. Latihan Karena kita main terus. kita banyak main jadi agak Sambil latihan gitu. Iya, ngatur latihan. Aransemennya asli atau? nanti Atau beda, dibawa? beda. Ada beberapa yang beda. Oke, keren. Enggak ada orkestra pun nggak bisa kan lo pakai orkestra segala macam ya? Ya kita udah pernah pakai. Jadi kemarin tuh sempat kepikiran mau pakai orkestra, tapi masukan dari Kemot itu juga lu kan udah pernah bikin yang begitu, bikin yang ini belum gitu dengan melibatkan tamu-tamu yang baru. Oh ya udah kita coba ngikutin semua masukan. Fanbase Gigi itu berapa orang sih? Apa namanya? Gigi kita. Gigi kita. Gigi kita. Ada berapa orang sih? Pernah dihitung? Paling banyak? Lumayan. Lumayan lah. Oke. Ya memang gigi kita tidak militan misalnya Slanker atau OI gitu ya. Oke. Cuman ya lumayan banyak. Pas kita main di beberapa kota besar yang kuat itu mereka walaupun udah seumuran kita gitu dia masih tetap aja datang gitu. Ya lumayan. Di umur berapa? Umur berapaan ya? Anak-anak yang milenial Gen Z juga masih suka ya? Ada. Yang itu ada, tapi justru kita tuh yang seneng tuh kalau yang dia dulu tahun 90 masih datang juga gitu. 40-an 50-an kali ya? Ada ya. Oke. 50-an. Seneng aja gitu. Saya kemarin kan bikin Lintas Melawai ya, lagu-lagu tahun 80-an. Ya. Oh yang Kan saya yang buat. Oh. Wah, gua organize, gua nge-MC, gua nyanyi satu lagu, gua bayarin sendiri. Itu gila. Untung gak rugi. Ini kita buat lagi nih Oktober. Oh banyak yang datang. Karena konsep reuni ya, mereka datang dari Prancis, dari Jerman kan saya bikinnya di Blok M. Jadi menurut saya sih musik Indonesia zaman-zaman itu keren gitu. Ya jadi tapi Gigi cukup bertahan ya. The latest albumnya kapan sih? Latest album kalau album ya mungkin cukup lama ya. Iya. Single masih album ada. 2017 kayaknya. Pandemi masih ngeluarin juga kita single. Jalan. Tapi udah sekarang udah digital. Yang digital ya sekarang. Maksudnya 2021 ya? 2022 ada. 2000 ya. Oke, 30 tahun berapa album? 11 album sekarang. Lebih. 27 rilisan, Mas. 27 rilisan. Oke. Kan banyak yang kompilasi, banyak juga ya. Ya, ada beberapa. Kalau yang real album berapa? Itu yang real itu segitu. 20 lebih? Iya, 25 mungkin yang real ya. Terus plus yang lain-lain banyak kompilasi. Soundtrack apa. Apalagi tiba-tiba Kasidahan Armani. Meledak Soalnya lagi ya. kayak misalnya gitu ada original soundtrack Brownies gitu. Iya. Bukan 1-2 lagu, tapi emang Hanung dulu mintanya tuh satu album. Udah jadi tetap aja 10 gitu kayak gitu. Ya yang album regulernya ada gitu yang 10 lagu, 12 lagu itu ada. Tapi tiba-tiba ada misalnya original soundtrack Brownies gitu. Ya tetap aja segitu lagunya 9 gitu. Terus yang religi tadi yang Mas Rudi bilang, religi juga sama gitu. Gue heran tuh meledak. Hah? Gue heran tuh meledak. Saya aja heran. lagu apaan sih dia? Tiap Ramadan muncul itu ya. Ya mungkin karena konsep juga kali ya. Iya, Konsepnya orang belum touch ke. Jadi saat itu kan lagu religi itu harus misalnya ya mendayu-dayu, harus hikmah atau apalah dan sebagainya. Tapi kita tetap dengan warna giginya, terus akhirnya mungkin jadi satu alternatif. Yang menjadi alternatif itu adalah anak-anak muda saat itu tidak touch ketika ada lagu religi keluar dari siapapun itu, oh ya udahlah gitulah di Ramadan. Pas keluar yang Gigi kan, ini kok rock gini. Nah akhirnya anak udah gitu dibantu sama tur ngabuburitnya itu kan, yang konsepnya juga bagus, tepat ya akhirnya memang jadi. Ya lagunya bertahan ya. Alhamdulillah. Bertahan lah. Alhamdulillah. Bisa ngalahin Bimbo lah, zaman dulu kan Bimbo lagi. Iya, pas di Ramadan tuh akhirnya ada Bimbo, ada Gigi gitu. Ada kan. Gigi sekarang. Ya, ada Wali, ada itu keren-keren juga. Ini pertanyaan basi. Nama Gigi dari mana sih? Dari Thomas aja deh. Ini udah
Hen, lu tahu nggak lu? Jangan-jangan dia belum tahu dia. Iya. Saya tahu, Thomas yang nggak tahu. Lu nggak ada kan? Karena pelaku. Nggak, karena bukan. Saya pas di rumah sakit waktu itu tuh. Terus? Udah bikin lagu, udah latihan, dapat 3 kalau nggak salah. 3 lagu tuh Ku Ingin, Angan, adakah tersisa? Adakah yang tersisa? Udah masuk rumah sakit lah saya di Bandung. Nah mereka Arman, Bujana, Ronald sama almarhum Baron. Mereka bikin gitu. Ya waktu itu kan belum ada, maksudnya nggak bisa chat, nggak bisa apa kan, nggak tahu. Jadi setelah sembuh aja gitu tahu namanya ini aja gitu. Iya. Terus kan dulu nongkrong di Potlot kan. Oke. Ini gue punya band, namanya apa? Gigi, apaan sih kan? Siapa yang bawa Gigi ke Potlot? Bukan, maksudnya Dia kan nongkrongnya sama Ronald di Potlot, di Potlot, Potlot. oke. Nah cuman nama giginya itu sendiri dari lu lah yang tahu lu. Iya, kenapa lu jawab? Kenapa lu jawab? Makanya lu nggak ada kan? Nyari nama. Jadi kan dia di opname nih. Dia di opname di Rumah Sakit Advent di Kalau Bandung. gua ngomong ntar gua so tahu. Yang berempat nyari nama. Nyari nama yuk. Ini kan udah 3 lagu gitu. Masa nggak ada nama grup bandnya? Akhirnya. Ya apa? Nyari nama tuh kita pengennya yang Indonesia lah gitu. Jadi bukan kebule-bulean. Opa nyari-nyari Matahari, wah keren. Tapi Matahari kayak departemen store nggak jadi gitu kan. Apalagi nyari Borobudur pernah juga ya sempat Borobudur. Iya sempat nyeletuk Borobudur lah. Orang hutan. Ya tiba-tiba orang hutan. Oh iya benar Orang hutan keren. Iya kan. Namanya asli maunya. juga kan Indonesia gitu. Iya. Oh, orang hutan keren juga. Tar dulu kalau kita meledak punya masa orang hutan gitu kan kita muncul. Nah pas ketawa Ronald tuh giginya tuh semplak gitu karena nah kenapa lu gigi lu? Iya kemarin gue jatuh di kamar mandi. Ini kenain gigi gue. Terus dia tiba-tiba Janil tuh gigi asik juga ya. Semuanya tuh langsung setuju gitu. Iya gigi keren juga gitu. Lu bukannya lu tuh lupa lu. Itu kan langsung nelpon ke lu. Langsung nelpon. Iya ke rumah sakit nelpon. Coba ntar gue cek deh. Langsung telepon. Kita setuju berempat. Langsung telepon si Thomas. Telepon. Dia telepon. Mot. Kita dapat nama apa? Gigi. Wah, keren. Gitu dia. Wah, cuma gini dong gua. Oke. Gitu nama sih. Zaman masih fix telepon masih pakai kabel ya. Enggak kita dulu. Kalau lebih gede lagi Mas. Cuman ya itu pas Thomas bawa ke anak-anak Potlot gitu, anak-anak Slang kayak gitu tuh pada protes. Kok lu nggak ada nama lagi sih Gigi? Masa kayak Gigi gitu. Tadinya pada protes semua mereka. Tapi lama-lama Pai ke Thomas tuh nanyain progres album Gigi tuh, Mot, Gigi udah sampai mana? Dia udah biasa. Udah begitu Gigi, udah diakuin Gigi. Udah Gigi itu adalah band gitu, udah gitu. Ya udah nancep giginya sampai sekarang 30 tahun. Dulu katanya sempat ada nama-nama OC yang masuk ke di formasi Gigi juga ya. Itu sebelum jadi nama Gigi. Sebelum jadi Gigi. Sebelum jadi nama Gigi ada Once. Kan karena Arman terakhir kan. Ada Andi Rif. Oh Andi Rif. Sempet. Oke. Terus Pierre Dr. PM sempet. Gitu. Terus saya yang jodoh ya saya. Pas sudah ngumpul baru nama Gigi terbentuk. Baru muncul. Yang inisiator yang benar-benar kepengen bikin band ini siapa sih? Di antara bertiga lah. Lima-limanya pengangguran sih. Thomas aja. Nah ini Thomas nih. Nah ini Thomas lah boleh. Saya beneran dari Bandung tuh ke Jakarta pingin punya band memang. Pingin punya band yang ya susah banget kan nyari orang yang satu frekuensi gitu untuk hal-hal yang apa ya bukan covers gitu. Pingin bikin lagu sendiri kayak gitu kan. Itu sangat sulit banget gitu nemuin tuh kan. Zaman itu semua orang cover kan. Di mana-mana gitu semuanya. Saya ke Jakarta bareng Pai lah ke sini, terus suruh ngisi di albumnya Bujana lagi garap artis gitu. Rhythm sectionnya lo ya? Saya sama Ronald, tapi Pai yang ngajuin ke Bujana tuh. Nah lanjutannya Bujana, silakan. Begitu gas. 30 tahun loh saya. Ya begitu-gitu deh. Awal ketemunya di Musika sih sebetulnya. Oh, Musika justru. Karena lagi garap musik kan sama pekerjaannya kan sama kayak Pai sama lah waktu itu. Jadi apa arranger juga waktu itu. Pas lagi garap lu ajak ini aja Ronald sama pemain bass gua gitu di Bandung. Langsung dibawa, terus langsung kita rekaman ya? Iya. Langsung ngisi. Besoknya. Gue bayar nggak waktu itu? Enggak deh, bayar lah. Ya udah lah, akhirnya berlanjut. Besoknya dia langsung datang. Iya.
nyamper jam berapa lah ya, jam 2-an lah. Kaget ya. Maksudnya sama Ronald kan memang di potlot kan nongkrong. Tiba-tiba dia datang sendirian itu, dan ngapain? Latihan yuk gitu. Kita beneran nggak ini ajak siapa nih, Pierre aja udah. Tapi kalau Pai itu ikut tuh. Udah ikut ke. Pasti masih lagu-lagu cover ya? Enggak, dia langsung ngejam aja. Cari tapi belum Gigi ya, belum Gigi. Belum. Oke. Nah, itu gagal ya. Gagal. Nah, terus Once. Ke Once dulu. Oh, ke Once dulu. Ke Once. Belum Baron ya? Belum. Ke Once dia kan nggak bisa bangun pagi kan dia tuh. Ya. Oh, itu dari dulu. Beneran. Jadi sampai sekarang ya. Iya. Dan itu persoalan untuk Gigi yang lain. Apa ya? Dan itu persoalan. Ini apa? Jadwalnya nggak ada. Baru mau latihan aja waktu itu. Iya, baru mau latihan, kita kelar. Dulu kan masih sewa kita kan. Iya. Kita kelar, dia mau datang. Baru datang. Ya nggak jadi, nggak ketemu. Siapa? Andi Rif. Tapi Andi kan di Bandung kan. Iya. Udah kata Bujana, kita cari format lain. Apa? Tambah gitar. Karena waktu itu hampir semua band itu formasi itu selalu ada keyboard. Keyboard, kan? Ya. Ini pingin 2 gitar gitu, Bujana. Tanpa keyboard. Yang memang kalau dari kacamata saya, Bujana sama almarhum tuh cross banget gitu. Secara main tuh gitu. Jadi pasti akan ada sesuatu hal yang ya kombinasi gitu. Nah, dari situ almarhum itu diajak Arman. Dia telepon saya punya grup band Next Band sama Reddy Nur, Andi Ayunir. Nah, mau bikin rekaman. Di Jakarta dong? Iya, udah di sini. Setelah Libers. Saya nelpon Baron, karena kan temen kan. Almarhum, Ron, lu bantuin deh. Additional juga apa, tapi kalau memang lu mau masuk ke Next Band, ke band ini, ayo, emang gak ada pemain gitu. Udahlah, gua additional aja gitu kan. Pas kapan lu bisa rekaman, ntar dengerin lagu gini ya. Malah Baron di situ tuh ternyata lagi ngumpul berempat sama mereka sama Andi Liani almarhum di Triple M di studio. Man, kalau lu kesini gimana? Maksud lu? Ini gue lagi kumpul nih sama Bujana, Ronald, Thomas. Wah, teman-teman semua, terus rada lebih muda nih daripada Reddy Nur. Sorry Om. Terus ya udah gue ke situ. Jadi padahal itu saya lagi sama Next Band, minta Baron kan. Ya udah pas saya tutup telepon, ini udah belum rapatnya, meetingnya udah. Gue ada janji nih, saya langsung cabut ke situ ke Triple M. Udah pas datang Triple M, Pai, saksinya tuh Pai, Andi Liani almarhum. Pas saya langsung, udah nih pas nih, udah si Arman aja nih vokalisnya gitu. Ya udah, dari situ ketemu, belum ada nama Gigi ya. Latihan, nah latihannya di studionya Andi Ayunir. Pas latihan, Andi lihat kan. Reda dong ya? Iya. Andi lihat kan, almarhum Andi lihat. Vokalis gue nih. Vokalis gue gitu. Man lagi apain? Enggak ini. Ya kan mereka teman-teman juga. Nih, ya biasa aja latihan. Jadi 3 lagu di situ. Langsung dari situ lah nyari nama, dapatlah Union Artist Kokiat gitu. Gigi itu menurut gue sih soundnya tuh ini banget ya. Kalau Arman iyalah. Kalau lagunya, suaranya dia kan nggak bisa ditiru oleh siapapun. Yang bisa niru dia cuma Gilang Dirga doang. Iya kan? Yang Raja juga nggak capek ya. Yang Raja. Tapi gitarnya, bassnya gitu, drumnya juga ya. Itu siapa yang menentukan soundnya siapa sih? Yang nentuin soundnya atau apa gitu? Aransemennya? Kalau aransemen bareng ya. Kalau untuk sound memang kita banyak yang di album Gigi itu Steven Santoso, terus ada mixing untuk mixing ya. Tapi approval dari kita juga, dia misalnya ada beberapa pilihan seperti ini kayak gitu. Untuk coloringnya. Tapi source-nya ya tetap kita yang menentukan. Source-nya dari kita, mentahannya tetap kan harus bagus mentahannya. Ya permainan Bujana gitu dengan Thomas saya pikir menjadi ciri banget ya. Kan ini kan nggak ada keyboard kan, cuman rhythm section cuma 3 orang nih. Yang menarik sih sebenarnya gini Mas, yang menurut saya menarik di Gigi ada gini, di band di sebuah band tuh banyak kali band-band Indonesia juga kadang-kadang ada kayak leader ya, leader sebagai mungkin dia produser aransemen lah dan sebagainya. Gitu. Nah kalau di menarik Gigi, misalnya gini, lagu 11 Januari. 11 Januari itu kan Bujana bawa dari rumah tuh, guys, gua ada lagu. Tapi kan ya Bujana memang benar-benar bawa dari rumah tuh, rekamannya benar-benar teng 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 teng
refnya, cuman sound itu aja. Terus kata dia, gimana? Cocok nggak buat Gigi? Semuanya bertiga, gue Thomas sama Roy Hendy, keren Bud, udah buat kita aja. Gue bikin liriknya Bud, oke, saya bikin lirik. Tapi jadinya 11 Januari yang didengerin sama semua orang sampai saat ini, itu memang karya berempat gitu, bener-bener workshop. Nah itu yang gue seneng di Gigi adalah emang tidak ada jenderalnya berempat ini. Jadi lagu yang dibawa misalnya Thomas punya lagu dari mungkin beatnya disco atau dia nggak jadi gitu, jadinya Hendy itu punya lagu My Facebook ya jadi nggak gitu dulu, jadinya yang My Facebook. Begitu jadi berempat, ya itulah Gigi gitu. Itu yang saya seneng di Gigi adalah itu. Jadi ketika tadi Mas Helmi bilang ada sebuah warna, ya memang ada warna dari berempat ini gitu. Iya. Dan itu keluar khas dari banget masing-masing gitu. Tidak ada filter. Bujana main, jangan Bud, kita mendingan itu rada-rada queen-queenan yuk, nggak pernah tuh kayak gitu. Ya Bujana, Thomas, Hendy, ya saya. Kalau seleranya sendiri-sendiri. Iya, itu sih. Ya? Itu kayaknya salah satu pembedanya Arman dengarnya apa gitu. Iya, dengarnya beda-beda. Dan itu yang menjadi color ya, begitu digabung jadi beda. Karena sorry to say, dulu zaman saya dulu seneng musik dulu kan kita denger, mohon maaf nih, Kus Plus. Itu begitu dengan Mercedes kan beda banget tuh. Soundnya, vokalisnya, favorit lain lagi, Deloy dan lagi. Kalau terakhir kan nyampur tuh. Ini siapa ya? Ini ada band kah apa kan gitu. Tapi Gigi itu beda gitu. Gigi itu beda banget. Kita tahu begitu Arman dia gitarnya Bujana, bassnya dia itu udah beda banget. Ya. Kalau keluar negeri aja kan Gigi alhamdulillah waktu itu banyak rezeki main di luar negeri ya, di Amerika di mana. Itu kalau di Amerika misalnya itu pas ada show musik masing-masing Bujana kemana, gua kemana. Gitu. Nontonnya tuh nggak yang barengan gitu. Nonton YouTube misalnya enggak. Rolling Stone kita bareng. Rolling Stone jadi persatukan baru ya. Oke. Bareng. Tapi kalau yang itu misalnya dulu Velvet Revolver saya sama Thomas. Bujana tiba-tiba ke jazz yang mana. Ini malah gitu. Di situ aja udah gitu, udah cross masing-masing. Sama ada satu sih di dalam proses yang saya inget ya, kadang pas main itu di studio tuh misalnya ada satu part yang sebetulnya itu punya orang lain gitu misalnya. Sebisa mungkin kita hindari itu. Oke. Karena kadang-kadang terpengaruh tuh bisa aja. Pasti. Kadang-kadang nggak sadar. Diingetin, saling mengingatkan. Bahwa itu ini kayak yang ini. Jangan gitu. Ini kayak ini deh, kayak YouTube deh. Ini kayaknya gitu. Saya kayak gitu. Ngambil yang benar-benar ngambil gitu ya, kayak gitu. Ini sebetulnya partnya siapa gitu. Kita mengusahakan kalau memang tahu enggak untuk melakukan itu. Ya kadang mengulang sesuatu yang kita udah bikin juga kita hindari kadang. Oh ini kayak 11 Januari ini kayak ini. 11 Januari deh jangan gitu. Kadang-kadang gitu. Kadang-kadang kita pengaruh kalau lagunya sukses kan diulang dong. Ya. Wah ini dimakan nih oleh masyarakat diulang. Enggak ada gitu Kiki. Kadang-kadang enggak. Iya, ada bagus ada jelek sih sebetulnya itu kan hal itu tuh. Terkadang kita pingin perubahan atau apa kayak gitu, tapi kita juga nggak tahu ternyata yang mereka mau tuh yang ini misalnya atau kita menyajikan lagi sesuatu yang baru kayak gitu. Ternyata mereka milihnya malah yang itu kan. Memang nggak ada rumus pastinya sih. Oh iya pasti. Kita kalau ngeluarin satu karya itu kan kita pikir yang terbaik pun. Enggak dimakan loh. Betul, makan. Ya, kadang-kadang yang asal gitu kita pikir enggak nih, dimakan. 11 Januari itu 11 Januari ceritanya. Pas rekamannya. Saya rekaman kelar manggung di mana ya? Di mana lah? Di hotel. Masuk kamar, udah pakai laptop, dah take bass. Maksudnya bukan untuk mengasal gimana gitu, yang sesuatu selewat. Produksi yang sebetulnya boleh dikatakan nggak besar gitu itu. Itu inspirasinya 11 Januari itu dari mana sih? Yang saya inget sih dulu, bikin liriknya ada Arman ya? Arman itu Mas, lu pernah ngomong ke gua yang pas main di TV tuh yang Amblang Indra Lesmana pas soundcheck, lu tuh bilang ke gua akan bikin lagu yang dari tanggal kata lu tuh. Gua ingetnya itu. Ya kebenarannya itu. Tapi belum ada yang Bujana ngasih belum ada lagunya Bujana. Belum. Baru melodi aja. Ke Thomas nih, kayaknya Mot asik juga kalau gue bikin lirik dari tanggal gitu. Oke. Ya pas ada, terus kayak, Bud, gue bikin lirik, oke. Terus saya kasih 11 Januari kan, itu nikah saya kan. Bud, terus ya Bujana nanya, kenapa 11 Januari gitu? Itu nikah gue. Ya ini tapi liriknya gue mau nyeritain bahwa sebuah cinta yang bagus aja gitu, yang cantik, yang gitu. Oh ya udah gitu.
Terus Bujana sempat, tapi kan Glenn Januari. Ya Glenn kan Januari, kita 11 Januari. Iya, Januari. Januari. Gitu. Ya udah, ayo. Glenn Januari. Ya Januari doang kan kalau Glenn kan. Itu juga ya si Rita Effendi ya? Januari di Kota Dili. Januari di Kota Dili. Iya. Nggak tahu ada apa sebenarnya nama Januari. Januari itu ada apa? Enak-enak semua lagunya. Oke. Oke. Kalau Bapak itu kan udah ketahuan ini jazz aslinya ya. Betul ya, aslinya jazz. Jiwanya tuh jazz gitu. Mungkin ya. Naik kereta api jazz. Atau dia udah lagu juga dengan identitas ya. Dia berkata gitu takut nggak diakuin sama jazzer-jazzer yang lain. Yang banyak mempengaruhi apa Bujana di jazz ya Pak? di jazz ya. Nah ini bingung sebetulnya lebih banyak denger progresif. Tapi lu Pat Metheny dulu. Pat Metheny. Iya, dulu sih dia ya. ngefans gitu sama Pat Metheny. Nah itu udah dijawab. Gue pikir Stanley Clarke gitu apa yang dia dengernya macam-macam ya. kan? Dari Ingwe, ya. Stanley Clarke, Aldi Meola itu zaman-zaman itu. Zaman-zaman ya. itu. Tapi setelah itu relatif nggak banyak denger malah gitu. Iya. Karena udah jadi sendiri aja ya. Akhirnya ya karena udah sama Gigi kan lama banget jadi. Oke. Ya jadinya begitu, udah saling respon aja gitu. Udah ketahuan. Kalau Hendy siapa yang pengaruhin musiknya? The Police sih. The Police. Ngedengar Stewart Copeland tuh aneh main drum. Mainnya drum ya. Mainnya ya kayaknya nggak ada yang bisa. Siapa Steve Copeland? Siapa namanya? Stewart Copeland. Stewart Copeland. Ya. Ya unik. Phil Collins. Phil Collins. Main drumnya unik aja semua. Banyak yang jago tapi yang punya color itu kan jarang ya Mas. Jarang. Phil Collins, Chester Thompson nih sama tek. Ya. Gue nonton berapa kali. Kalau Thomas siapa yang pengaruhin Mas? Dia dulu kalau zamannya pas Billy Sheehan tuh dia cinta banget sama Banyak Billy Sheehan. banget sih. Saya banyak banget. Saya suka Erwin Gutawa, Yance. Yance Manusama. Ya, Doni Fata. Doni Gagol. Buat saya Doni Fata lokal itu justru ya. Apa? Lokal semua. Enggak banyak yang luarnya. Cuman maksudnya ada salah satu basis buat saya, bukan berarti yang lain jelek. Tapi line bassnya itu dia berlagu gitu. Iya. Doni Fatah buat saya gitu. Jadi lu lah ya kan. Ada iya, lagunya gitu ya. Ada lagunya. Enggak sekedar jaga ritme doang ya. Enggak. Buat lagu di dalam lagu. Kalau untuk yang luar banyak Jeff Berlin, Marking, ya, Jimmy Johnson, Kip Winger, Duff, terus banyak pengaruh ini ya. Ya, Muskilling, saya suka, Dog Wing Beast, banyak. Makanya jiwanya berubah-ubah gitu banyak. Gitu lagi. Padahal cuma dengar Marking doang gitu. Kalau Arman siapa? Sebetulnya sih saya dari dulu juga Phil Collins dari dulu ya. Secara apa ya mungkin nafas, cara teknik nyanyi gitu. Cuman kan ketika itu ada Mick Jagger, ada Anthony Kiedis, ada Brandon Boyd dari Incubus gitu. Itu kan masukan-masukan buat saya. Oh ini ada lagi yang seperti ini, ada lagi seperti ini gitu kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau saya tuh ngefans emang sama Phil Collins. Dari dulu saya sama Phil Collins. Dari waktu era kapan ya? Lagu apa? Yellow Jacket? Genesis pas Genesis itu kan pas lagu Gabriel sama dia gitu ya. Ya. Jadi pertama Gabriel, pas diganti sama Collins. Waktu yang Gabriel juga saya seneng sama Genesis. Cuman pas ganti Collins itu kan ada popnya gitu. Betul. Kalau lebih manis ya. Kalau Gabriel itu kan art banget gitu, art rock ya. banget gitu. Nah itu emang langsung jatuh cinta sih sama Collins gitu. Makanya sedih banget waktu dia sakit ya sekarang di kursi roda. Udah sedih banget. Dan Bujana ternyata yang bisa nonton Genesis. Saya nggak sempet. Saya nonton Genesis waktu comeback, Mike Rutherford, ya siapa lagi Tony Banks kalau nggak salah ya, yang itu, yang I Can Dance. Saya nonton di Miami, wah gila. Saya pikir nggak pernah ada konser yang lebih memuaskan kayak itu. Nggak neko-neko ya, tapi mungkin waktu itu Phil Collins masih main. Masih main duet sama Chester Thompson. Nah kalau kemarin udah duduk anaknya. Yang kemarin. Yang main anaknya katanya. Ya, yang kemarin Bujana main. Gue tuh nonton di video gitu nangis. Oh zaman dulu keren ya. Saya nonton tuh tahun 91, 90-an. Wah dia keluar itu yang I Can Dance. Itu paling keren. Wah itu gila nontonnya di. Yang panggungnya gitu kan. Yang panggungnya melengkung gitu. Melengkung gitu. The best. Lighting, the best. Sound. Saya juga nonton Mas, tapi di Blu-ray. Nggak tahu ya maksudnya nggak tahu ya. Melihat
yang YouTube gitu kan nonton gitu tahun sekian gitu kayak gitu pas lihat teknologi untuk yang namanya denger pakai ear monitor itu kan belum ada waktu itu. Tapi dia bisa precise main dengan mesin loh, itu gila tuh. Gila sih. Gila. Ini yang ear monitor itu memang kan kalau sekarang berpengaruh banget apa? Bikin lebih bagus atau apa? Lebih bagus lebih detail. Lebih detail. Dengerin misalnya saya yang sangat gampang fals itu kan suara manusia lah ya istilahnya kalau ya kita juga kalau bisa fals tapi kan maksudnya itu kalau salah kamar gitu kan atau tone-nya nggak benar tapi kan vokal manusia tuh gampang lah fals gitu. Nah itu tuh lebih detail ketika pas gue denger, kok gue rada fals nih. Nah itu tuh lebih detail daripada floor monitor. Terkawal karena kan floor monitor tuh ada penonton, itu aja udah ada gangguan gitu. Jadi kalau pakai ear tuh ya lebih detail aja. Sama Arman kan maksudnya orangnya kan memang nggak diem kan. Yang mobile. Iya kemana-mana gitu kan. Sementara kalau pakai floor monitor dia kan di situ terus kan. Dan berita gembira tuh bisa juga di sini. Udah ditransfer ya. Bisa tuh. Nyanyinya lebih semangat. Sama semangatnya. Atau kalau berhenti udah dibayar. Kalau pengalaman show yang paling nggak bisa dilupakan apa? Ya yang sukses atau yang kacau? Dua-duanya lah. Yang kacau dulu ya. Masing-masing. Yang kacau. Lu yang kacau. Yang mana lu Kacau. Enggak udah ada. Sebetulnya sih yang paling nggak bisa dilupakan kita pernah main tanpa Arman itu di Makassar. Makassar. Bapak saya meninggal sama Teknita meninggal. Itu 2 kali. Nah kalau ya waktu bapaknya kan yang digantiin Rani. Itu Indosiar. Di TV Indosiar. Rani mana? Syarani. Ya aman lah kalau itu kan ya lebih aman lah ya. Ada yang nyanyi, penyanyi kan. Oh Syarani ada yang latihan di situ. Syarani yang the fire Syarani. ya. Aman lah itu. Waktu di Makassar kan kakaknya Teknita meninggal. Di Tatilana ya. Nggak bisa berangkat. Kita bertiga kan nggak ada penyanyi. Jadi? Waktu itu Budi ya. Iya Budi. Drummernya Budi. Penontonnya di penuh banget. Gor apa namanya yang sebelah itu? Manunggal. Lagi padat-padatnya. Wah. Nggak. Terus ya bingung kita main. Jadi mau udahan juga nggak ada ya flight dikit. Mau udahan tapi si IO-nya wah ini bahaya kan. Bahaya. Bisa rusuh. Udah gini aja. Kata aja. Sikat aja. Bertiga naik. Udah aja gini aja. Lagu apa yang kira-kira kuat kita gini. Kalau yang ini kita kasih ke penonton. Mau lagu apa? Satu-satu tuh penonton. Penonton suruh naik. Siapa yang bisa nyanyi lagu Nirwana? Saya. Ayo kamu. Nyanyi penonton. Tapi kan ngeri banget. Itu sampai banyak jaga ya. Tentara banyak banget takut rusuh. Tapi alhamdulillah sukses. Nggak karena memang jadi pas mau show MC-nya tuh kan udah zaman handphone. Jadi di mic. Jadi saya ngomong Makassar tercinta, maaf saya tidak bisa ke situ karena saya sudah mencoba pesawat memang sudah tidak ada karena kakak saya meninggal. Jadi itu juga alasan itu yang orang bilang ya udah memang force major. Nah ini ya silakan saya kasihan ke Gigi. Itu aja. Siapa yang bisa lagu ini? Penyanyi. Saya sih dengernya merinding, buset anak-anak gendeng juga. Tapi ya alhamdulillah selesai. Selesai. Lu Hen? Lu apa ya? Misal lu pernah kena timpuk gitu. Kayak towel enggak ya? Lo dulu yang kacau. Gua kalau Thomas pasti kayaknya yang tadi itu satu hal momen yang nggak lupa ada sih kalau saya satu yang di Jakarta aja. Crazy Cars di mana di Kuningan tuh. Pensi itu. Pensi. Iya, pensi. Main tuh kita 11-12 lagu gitu. Cuman ada yang medley. Jadi lagu pertama itu 2 lagu nyambung. Medley. Itu penonton penuh banget itu. Pensi. Padi tuh masih nonton tuh. Padi tuh masih nonton tuh Pio sama Adli tuh nonton di bawah. Iya, udah band tapi dia. Nah, ini akses masuk itu tuh in out-nya nggak beres, jadi harus kacau lah. Lewat penonton kan, nembus penonton gitu, bukan dari belakang gitu. Saya main 2 lagu, bassnya mati. Kita tunggu dulu kan, nggak bawa spare lagi. Mau minjem ke yang band sebelum udah nggak ada, dia udah cabut. Mau minjem ke yang setelah belum bisa masuk. Macetnya itu dari 12 lagu
10 lagu saya gini loh, gini. Buat saya itu nggak pakai bass. Kan berdua aja. Ya Budi juga nggak mungkin main drum kan. Jadi Budi sama dia tuh maju ke depan berempat, dia gini-gini aja. Gua mau jangan aja. Ini apaan kayak pengamen goblok. Pengamen bikin dia. Wah itu parah banget sih. Malu dan bodoh itu. Tapi ya alhamdulillah sih semuanya ya nyanyi aja gitu. Nyanyi. Aduh gitu. Kalau emang nggak ada ya lu kekacauan lu di era lu nggak ada ya? Ada sih apa ya? Tapi nggak terlalu parah sih. Yang mana lu? Apa ya? Alhamdulillah seru sih kalau Iya kalau dia kalau saya Mujana pernah yang di Tulungagung ya. Iya. Tur Amerika sih Mas seru. Kalau tur kita kan ada tur Amerika tuh 8 titik. 8 kota ya. 8 kota. Itu sih seru karena kayak jadi band baru lagi ya. Kenapa? Ngangkut drum sendiri, setting sendiri. Jadi emang nggak ada benar-benar dijual di tiket master. Jadi benar-benar umum tiket master. Di tiket master. Alatnya juga kan nggak bagus di sana kan. Ya jadi di klub-klub itu. Wow. Ya pengalaman itu di apa sih? Yang di LA Troubadour. Troubadour. Ya di situ itu buat saya pribadi akhirnya bisa tanda tangan di temboknya itu. Kan di situ ada Kiss, ada semua Ozzy Osbourne, Police aja ada kok. The Police ada Sukses show-nya. alhamdulillah. Ya maksudnya ya sold out lah gitu. Bukan orang Indonesia aja tapi. Orang Indonesia. Nyampur-nyampur sih. Ada lah kalau bulenya bilang gua nggak ngerti lu tapi musik lu serius gitu. Knitting Factory itu ya. Knitting Factory di New York. Di New York 2 kali itu. 2 kali. Jadi main jam 7 ya, jam 7. Kelar jam 8. Stop dulu. 9 main lagi. 9 main lagi. Beda penonton. Iya. Gitu. Main apa ya situ? Yang Tulungagung apa? Cerita apa? Hah? Yang katanya di Yang Tulungagung. Tulungagung tuh jadi main terakhir di lapangan itu tuh God Bless katanya sama Dul Sumbang tahun 80-an. Nah, Gigi 90 itu kan. Waduh, udah lama banget gitu kan. Nah, si stadion bolanya tuh kanan pasar, kiri stasiun. Jadi preman pasar sama preman stasiun nggak akur. Jadi pas kita datang ke sana tuh udah ada musuh-musuh gitu kan. Datang ke sana tuh Mas di jalan tuh udah ada darah-darah. Oke. Wah ini apa? Oh itu ya. Udah tuh pas ke sana. Wah itu parah sih. Berapa lagu ya? 4 lagu kan ya? Iya. Para bubar. 4 lagu bener-bener rusuh. Wah, mic-nya Bujana udah ditarik. Iya. Terus panggungnya kanan udah runtuh. Jadi cuma 4 lagu bubar kita langsung pergi. Untung security di banyak situ sih Mas. bagus. Ada deh gua ada. Apa? Zaman gua. Kalau Mujana tuh kan kalau jalan itu pasti gua mau jalan dulu. Nggak pernah tahu Medan. kemana. Kita main di Medan. Dia tuh misteri. Ya gua Ternyata ya. gua izin dulu gitu. Gue pikir tertib banget dia kayaknya. Ya udah. Sih, ya. Tertib. Medan kita, tapi ntar gua nyusul Medan sore lah gitu. Kita udah. Dia ngomongnya cuma gitu doang. Iya, Dia ngomong gitu. nyusul gitu. Udah Medan, kita udah di belakang panggung. Si Bujana mana nih? Ternyata dia dari Amerika. Dari LA loh. Itu pun namanya anjing. Untung nggak dilegal macam beda. Enggak delay dong. Bukan kita udah main. Iya, jadi udah di belakang panggung udah nggak ada datang. Medan kan jauh tuh kan, bandara ke Kuala Namu kan? Kuala Namu Jauh kan? Iya. Wah, nggak datang. Terus MC ini udah ada ini kan, band pembuka. si Ipang kan. Pang tambah lagu lagi deh. Jangan belum datang. Ipang nyanyi lagi. Habis deh lagunya. Udah nih. Ya udah kita berembuk. Enggak, bukan MC-nya. Iya, MC pokoknya. Enggak berembuk lu bertiga. Kalau Bujana belum datang, ya udah, lu bisa lagu apain? Main gitar. Ya udah nih. Ya udahlah, gitaran dulu aja lah. Tapi masa gitaran berapa lagu gitu kan? Gue si Bujana, gua kayaknya tahu nih masih wah gitu-gitu lah. Ya udah jalan, naik akhirnya. Ya udah naik lah. Lu solo drum dulu deh. Habis solo drum Jadi lagu pertama langsung solo drum. Jingga ada datang nih. Habis itu nyambung kan. Orang kan juga bingung kan ini apa ini kok solo-solo. Jadi improvisasi. tiba-tiba pas ini tiba-tiba bunyi. Gweng. Datang dia. Ternyata dari Amerika datang.
Lu ditempeleng pernah dong yang Oh gitu. iya, ditempeleng saya pernah Mas. Oleh pernah. Jadi di PRJ, tapi bukan PRJ, bukan Pekan Raya Jakarta. Iya, gathering lah mungkin ya, gathering di PRJ. Kayak mobil atau motor gue nggak tahu lah, lupa. Pertamanya itu yang nyanyi dulu zaman Mayang Sari. Ya cewek lah. Ya, Mayang Sari. Gue refleks nih. Mayang Sari. Bukan, padahal tadi Thomas, tadi yang rekaman tadi artis tadi. Mayang Sari. Di musikan kayak itu. Iya. Jadi kan karena mungkin Mayang itu kan cewek kan. Pada duduk gitu penontonnya. Panggungnya bukan panggungnya segini, yang trap doang. Jadi pokoknya nggak ada IO lagi lah itu. Gitu. Gue ingat banget Mas Doni kan, DSS kan, DSS, Mas Doni ini audiensi yang ngiringin Mayang tuh. Nah dari Mayang si MC naik kan ke Gigi kan, ternyata fansnya Gigi tuh setengahnya tuh ke belakang tuh udah siap. Ini kan pada duduk, pas MC-nya ngomong Gigi di ini apa maju. Nah di situ tuh ada bapak-bapak, suami istri, anaknya masih kecil lah, mungkin ya 6 tahun kayak gitulah. Diserbu gitu kan, chaos kan. Ya saya kan nggak tahu kan, kita langsung Gigi, langsung intro nyanyi. Saya kan nyanyi pertama ya, kadang kan penyanyi kan merem gitu kan. Itu Mas, saya lagi kebayang nggak lagi nyanyi, konsentrasi, merem, ditempeleng. Wah, kaget kan. Bapak-bapak, berhenti kamu nyanyi. Kamu berhenti nyanyi. Anak saya masih bingung ini apaan anak saya. Akhirnya saya bingung ya udah di mic. Woi, berhenti guys, berhenti. Berhenti kenapa Pak? Saya bilang, itu anak saya kok kemana? Nggak hilang, jadi ya hilang lah gitu. Akhirnya udah dapat. Aduh saya gampang. Ya udahlah, udah selesai nyanyiin aja, udah selesai, si bapaknya dibawa ke di pinggir gitu, dapat anaknya nyanyi selesai, turun panggung kan ke pinggir. Si bapaknya itu masih ada di sebelah marga. Mas Arman boleh minta foto? Kurang ajar. Anjing gitu. Udah digampar minta foto. Oke, asik nih ceritanya. Segila apa sih fans lo? Fans lu yang gila banget itu. Selain yang gampar bukan fans lah. Ada dulu sih, kalau saya unik sih ini. Ada sampai hari ini dia nonton kalau Gigi. Dan dulu tuh dia SMP atau cewek. Itu ke saya tuh telepon pagi-pagi hanya untuk Kak, aku berangkat sekolah dulu. Kayak bapaknya lo ya. Sampai sekarang. Sekarang udah punya anak. Udah punya anak dia. Dan nonton juga bareng anaknya. Beneran, maksudnya fanatik gitu dia. Itu hal yang buat saya yang langka itu. Berkesan ya. Kalau Bujana segila apa fans lo? Apa ya? Lu kan cool gitu, biasanya banyak cewek yang suka tuh biasanya. Nah itu tuh. Misteri. Ada loh sebetulnya, ada fans, masih ingat nggak ya? Ada dulu di Surabaya yang bawa mobil ditandatangan. Oh iya. Mobil apa? Bandung dong itu. Tapi di Surabaya sih. Timur kan yang mobil. Zaman itu, jadi dia mau pokoknya mobilnya ditandatangan di dalamnya. Terus nggak mau dijual, nah nggak tahu sekarang mobilnya di mana. Itu juga unik juga. Gila juga ya. Kalau lu enak Pak, segila apa fans lu? Gila apa ya? Sekarang ada sih Mas nih, zaman sosial media ini. Iya. Jadi dia selalu nge-like pertama. Jadi kita mau jam 5 subuh, mau jam 12 malam. Dijagain terus tuh. Selalu. Udah ke pertama lagi. Jadi ini nggak tidur kayaknya. Nungguin itu aja. Dan cewek. Jadi selalu terus ya mengaku ini, saya asistennya Pak Hendy, gitu-gitu. Jadi nanti nonton juga nih. Buat asisten Pak Hendy, tapi mukanya Bujana. Enggak sih itu. Avatarnya Bujana. Ya tapi zaman digital gini susah juga. Namanya fans ya. Arman pasti lebih banyak lagi ya, yang gila banget gitu. Sebelum Gigi sih pernah. Sebelum Gigi dulu saya ada fans yang jadi kan masih kontrak, saya ngontrak di Tebet. Terus si satpam perumahan itu tuh pagi-pagi tuh ngetok tuh. Ada Mas Arman, ada apa? Ada apa Pak? Mas, aduh kita pusing nih katanya. Kenapa? Itu sebenarnya dari tadi malam nih ada cewek. Dia tetap pengen ke rumah Mas Arman. Dia tahu ke rumah Mas Arman. Terus
Ya sekarang ya kita nggak, ya kita tahan. Jadi sekarang ini masih ada di pos Hansip katanya. Pagi-pagi dia nggak mau pulang. Waduh, ya udah Mas Arman kesana deh. Ya nenangin dia untuk ya udah pulang. Ya dia saya tenangin kan. Wah dia histeris gitulah. Akhirnya sama si satpamnya ditahan gitu. Cuman ya udah kamu ngapain? Udah gini sok apa yang kamu mau ya, misalnya kaos, saya tangan dan sebagainya. Udah nah setelah itu nggak ada, tapi dia zaman surat-suratan dulu kan surat. Itu setiap ya mungkin seminggu bisa 5-8 kali dia ngayal bahwa saya tuh suaminya gitu, bahwa tadi saya sama anak Arman tuh belanja kemana gitu kayak gitu. Pernah itu kayak gitu dulu zaman surat-suratan. Kelihatan banget ya umurnya ya. Oke. Mungkin ini pertanyaan saya, kenapa orang harus nonton Gigi yang sekarang? Mungkin dari Hendy. Kenapa orang harus nonton konser 24 Agustus Istora jam 7 ya? Jam 8 jam segitu lah ya, Rom. Ini judulnya kan Gigi Infinity, Mas. Jadi perjalanan Gigi udah 30 tahun dan saya ngerasa udah 20 tahun di sini tuh. Kayaknya tahun ini tuh adalah tahun yang kalau menurut saya terbaik gitu buat kita. Karena dari solid, dari kitanya juga berempat tuh kayaknya nyaman secara apapun gitu, dan kita membangun kayak sebuah hal yang baru lagi gitu. Jadi 30 tahun ini konser 24 Agustus saya rasa adalah sebuah hal yang new buat Gigi gitu. Semangat yang baru dan hal-hal yang baru akan terlihat di sini. Dan Thomas tambahin kalau dari saya, kematangan sebuah band akan terlihat dari perjalanannya kan. Ya, dan karyanya. Ya insya Allah kalau itu ya. Yang kami punya sebetulnya itu, energi itu, spirit itu. Berempat ini gitu. Yang saya rasain, 3 orang ini benar-benar 110% kan buat main musik gitu. Jadi saya ketemu orang-orang seperti ini akan menyajikan sesuatu buat orang banyak gitu di sini. Kalian harus nonton deh. Rasanya band yang 30 tahun tuh gitu. Ya, gak gampang. A long journey. Bu Jana? Ya hampir sama, mungkin ini salah satu pilihan, salah satu band yang ya total cuman bermusik aja ya. Kita berempat sama, nggak punya bukan nggak punya pilihan, nggak punya keinginan lain. Cuman bermusik karena banyak. Gak ada bisnis lain gitu. Iya, karena kan banyak juga musisi yang cuman jadi pilihan kan. Iya. Pilihan lainnya ada. Kalau kami benar-benar cuman satu ini dan satu Gigi ini gitu. Jadi wajib sih sebetulnya untuk nonton, karena kalau berniat jadi musisi ya ini salah satu contoh yang total di musik. Insya Allah. Dan hidup ternyata ya. Arman? Jadi waktu 17 tahun Gigi itu dulu di Istora juga, itu kita mengumpulkan teman-teman musisi kita dulu lumayan cukup heboh lah, lumayan cukup berhasil ya, mengumpulkan 4 konduktor besar Indonesia, DMS, Erwin Gutawa, Andi Rianto, sama Topati bermain di dalam satu lagu berbarengan gitu. Terus juga yang penyanyi-penyanyi lain gitu. Dan itu di situ euforianya saya rasa kayak apa ya? Teman-teman musisi mensupport ulang tahunnya Gigi gitu di situ, memperlihatkan bahwa ini grup band yang di respect gitu. Nah, yang kali ini tuh di Istora lagi juga, di Istora juga gitu ya, 30 tahun tuh. Ya sama kayak flashback, mengumpulkan lagi teman-teman yang sekarang udah beda angkatan nih, udah ada anak sekarang berkumpul lagi dan mereka sangat baik. Teman-teman bintang tamu yang sekarang itu betul-betul sangat baik. Ketika saya telepon, mereka support dan benar-benar mereka tidak memikirkan masalah budget dan sebagainya. Udahlah yuk kita main gitu. Dan yang saya jual gitu, kalau saya sekarang harus menjual kepada orang-orang kenapa harus nonton, yaitu Gigi and Friends di situ akan menghibur kalian sekeren mungkin, saya mungkin, dan vibe-nya pasti bakal asik sih. Hendy mungkin nih manajer nih. Apa yang harus dilakukan kalau kepengen nonton? Mungkin udah ada tiket box atau apa gitu? Atau hubungin kemana? Ya, Gigi kalau mau beli tiket di gigiinfinity.id.
.id. .id. Infinity.id. Udah mulai dibuka. Udah pre-sale-nya udah dari 2 bulan yang lalu. Gigi Infinity-nya ya giginya nyambung. Jadi Gigi Infinity. I-nya nggak ada satu tuh. Jadi Gigi Infinity. Ya, nanti kita bantu tulis lah ya. Udah sekarang lah. Apa Bu Jana, Arman, Hendy, Thomas, terima kasih udah jadi tamu saya. Sama-sama. Makasih banget. I'm a great fans of Gigi ya. Kayak jadi masih menerima sponsor juga kita. Oh masih ya. Sponsor dalam bentuk apapun. Besar, kecil diterima, besar apalagi. Betul. Jadi ini lebih ke kekeluargaan juga ya. Kita menghargai perjalanan sebuah grup musik ya, yang relatif tidak terlalu banyak keluar masuk lah. Ya ini relatif stabil dalam 30 tahun dan tidak gampang ya, mempertahankan kekompakan dalam 30 tahun dan fokus di jalurnya. Jadi kita ketemu 24 Agustus, silakan ya setelah tayang ini Anda bisa mengambil tiket ya atau memesan tiket karena nggak banyak kalau 6.000 ya. 6.000 ya itu adalah konser yang tiketnya barangkali menurut saya kurang. Band-band lain saya lihat ya bisa menjual atau bisa tur berapa kota gitu dan Gigi hanya satu kota. Kita belum tahu apakah ada kota-kota yang lain. Yang masih berminat silakan hubungin Pak Drummer itu ya. Oke, kita jumpa lagi dengan tamu selanjutnya. Bye bye. Thank you. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe.